ketika menikah dengan aku, dia itu sudah menikah duluan di sana. Gimana langsung rasanya? tak gampar dia. Wih. Padahal aku yang menggampar. Kenapa aku yang sakit gitu? Halo guys, saya Anthony Skywalker. Selamat datang di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Oke guys, di episode 15 ini kita akan bincang-bincang santai dengan seorang single mom yang mengalami banyak hal. Nah, di situ kita akan gali cerita-cerita dari beliaunya, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Oke guys, kita akan temui langsung beliaunya, oke? Hai Lucy, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Aduh, keren banget. Ini tempatnya keren banget ya, Lus? Iya. Ini keren banget. kayak kita ada di surga dunia ini. Ada air terjun. Betul. Terus ini dari suara kayak- burung. Ini kayak guys, kayak natural di kota. Oke. Ya? Iya, betul. So, Lucy, Ya, kamu ini seorang single mom ya? betul. Oh, single. Kenapa kok single? Sorry pertanyaanku. Iya. Langsung aja begitu. Karena suamiku meninggal di Oh, maaf Januari ya. tahun ini ya. Oh, It's okay, it's okay. belum lama berarti? Belum. Jadi tanggal 13 Januari sih tepatnya tahun 13 Januari. ini. Iya. Wow, ya belum lama ya. 10 bulan ya. 10 bulan ya. Heeh. Dan hebat banget guys. Mau diajak ngobrol gini. 10 bulan yang thank you. berarti kuat banget kamu. Amin. Ya. Amin. Terus banyak senyum, banyak Iya, senyum. Kayaknya betul. tuh nggak ada sedih gitu. Hah? Gitu ya. Enggak. Ya, apa istilahnya? Karir woman ya. Iya, kebetulan mulai awal Juni tahun ini aku masuk kerja lagi, ngantor lagi. Oh, dulunya? istilahnya. Dulunya sempat kerja, Terus? lalu berhenti jadi ibu rumah tangga, terus kerja lagi. Terus enak mana jadi ibu rumah tangga sama kerja? Dua-duanya sih enak, Ya. sama-sama enak. Dapet Tapi duit kali ya? dapat duit. Yang penting dapat duit. Karena hidup butuh duit. Betul, Ya. betul. Tapi jadi rumah tangga itu ternyata bukan passionku sebetulnya. Meskipun aku orang yang rumahan gitu ya. Tapi jadi ibu rumah tangga bukan Ya passionku. kalian mesti bisnis kali ya di rumah ya? Enggak ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Wah, harus keluar gitu ya? Apa? Harus keluar dari Harus. rumah untuk cari duit. Iya. Harus gitu ya? Harus Kalau gitu. nggak bosen ya? Itu Iya, aja tembok-tembok gitu aja betul. ya? Gini, kalau di rumah terus kita nggak bisa ini ya, maksudnya sering ketemu orang itu kan menyenangkan, jadi kita bisa tukar pikiran. Kalau di rumah terus tuh taunya bangun tidur, masak, bersih-bersih gitu. Jadi Ya kali kalau hobinya bersih-bersih ya seneng aja iya, gitu. tapi lama-lama Karena bosan. bersih-bersih duit. So, Lucy, Ya. aku denger kan kita ini kan kalau di kehidupan ini kan selalu ada kisah-kisah kehidupan yang Betul. apa ya, yang membuat kita jatuh bangun ya, begitu ya. Aku dengar-dengar itu kamu tuh seorang apa ya, perempuan yang tough ya. Amin. Aku lihat YouTube-mu yang kamu kirim ke aku Oh, ya, ya. itu aku sebetulnya kurang jelas sih ya. Nah, ini harus diperjelas ini ada apa ini. Nggak, maksudnya intinya itu ya sama lah, kita pasti kan ngalami kehidupan yang Iya, down. Dari betul. situ mungkin
teman-teman yang di rumah itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita dan nggak perlu mengalami kan gitu ya. Jadi cukup kita aja yang ngalamin ya gitu. Nah tapi hari ini bukan cerita soal aku loh, soal kamu loh ya. Gitu ya. Bukan Ya, aku yang bertanya karena ya. kamu tuh narasumber di sini. Oke. Iya guys. Jadi Iya. kalau podcast di tempat kayak gini aku mau podcast tiap hari. Gitu ya. Iya, tempatnya enak banget ini ya, kayak surga dunia. Jadi sebetulnya apa yang terjadi yang pernah membuatmu itu apa ya sehingga Sampai- sampai yang kuat kayak gini ya? Oh iya. Ya aku dengar kan sekilas, tapi detailnya sebetulnya apa yang terjadi gitu. Dari Oke. awal gitu. Dari awal nih ya. Ya boleh, dari awal masa dari tengah kalau dari tengah. Iya. Iya sih, aku pernah mengalami berada di titik yang paling nadir dalam perjalanan hidup sampai dengan hari ini gitu ya. Moga-moga itu yang paling nadir ya. Gak ada yang paling nadir lagi ya. Semoga. Semoga. Ya kita kan nggak tahu ya. Iya, Tapi betul. ya mudah-mudahan lah apa. Iya, iya. Terus? Jadi gini, ini tentang perjalanan rumah tanggaku. Oh iya iya. Ini tentang Menarik. perjalanan rumah tanggaku. Aku dan suami itu menikah di tahun 2001. 2001. Setelah kita 8 tahun bersahabat, 1 tahun pacaran. Tapi waktu itu kita pacarannya LDR. Jadi Long aku di Jombang, dia di luar pulau. Kok karena bisa dia sih LDR? ya karena keadaan. Jadi waktu itu memang dia mau ngajak married tapi aku nggak mau karena beda umur kita 7 tahun kan. Jadi waktu itu aku harus selesaiin kuliah dulu. Oke. Aku mau kerja dulu. Jadi Oke. harus ilmunya harus dipraktekin. Oke. Kerja terus habis itu baru deh Ya. married gitu kan. Ya, terus? Nah, terus habis gitu oke tahun 2001 kita married. Lalu aku diajak ke luar pulau itu. Luar Ikut pulau sama tuh dia kemana? ke Riau. Oh, ke Riau. Riau. Jadi aku diajak ke Riau, ninggalin semua keluarga di sini, sahabat Oke. di sini. Itu tuh bukan hal yang mudah sebenarnya buat aku. Ya. Rasanya tuh kayak dicabut dari Ya, akarnya ya, gitu ya. ya. Nah, terus tahun 2005 tiba-tiba itu setelah anakku lahir tuh tahun 2002. 2002. Cowok, cewek? Cowok. Cowok ya. Cowok. 2002 dia lahir, lalu tahun 2005 tiba-tiba aku ini dapat kabar dari nggak tahu siapa gitu ya, ada orang yang telepon aku waktu itu. Dia kasih tahu kalau dia lihat suamiku sama perempuan lain. Oh. Waktu itu aku nggak percaya karena Nggak kenal itu? nggak kenal, Nggak kenal sama sekali? nggak Dan kenal. tahu nomor teleponmu dari mana nggak Nggak ngerti? kenal, nggak tahu sama sekali. Hebat juga tuh. Iya, Nah, betul. Terus? Terus dia kasih tahu gitu, tapi aku nggak percaya, gitu kan? Nggak percaya. Nah, suamiku juga tak tanya. Dia juga bilang, oh enggak, gini-gini kan, gitu kan? Oke. Lalu berita-berita itu datang lagi gitu loh. Semakin Dari mana itu? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja ada banyak orang yang WA. Waktu itu apa ya? Iya, Orang-orang yang WA. kamu kenal apa orang yang kamu nggak aku kenal? nggak tahu karena aku nggak tahu itu dari siapa, nomornya siapa. Dia cuma kasih tahu gitu. Nah, berita yang terakhir aku terima waktu itu dia itu ngomong, Bu, ini suaminya ibu sama perempuan lain dan sekarang ini sedang hamil dan mau melahirkan. Itu orang satu yang aku mau tanya, orang-orang itu bisa tahu nomor kamu itu dari siapa ya? Aku juga nggak tahu. Dan kamu nggak kenal itu? Nggak kenal. Ya karena nggak kenal, kamu nggak percaya kan? Kalau ini Iya, orang nggak betul. kenal, mungkin gosip. Iya, gitu ya. karena gini, waktu aku di Riau itu pergaulanku terbatas. Jadi aku memang sehari-hari di rumah Oh, iya. gitu ya, nggak pernah keluar kecuali. Kurang gaul, Iya, nunggu suamiku pulang baru kurang kita ajup-ajup. baru terus? kita bisa keluar. Karena waktu itu aku masih belum bisa setir, jadi aku nggak bisa kemana-mana. belum bisa nyetir. Gitu. Itu Jadi- guys, makanya harus iya, bisa nyetir ya. betul. Perempuan tuh Jadi- harus bisa betul, nyetir. Harus. betul. Kalau enggak ya kayak gitu, nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Nah, terus? Nah, terus habis gitu, lalu aku cek ke rumah sakit itu kan dan sebagainya. Tapi aku nggak dapet info gitu kan. Terus ada juga yang kasih tahu kalau suamiku ini punya anak satu lagi dan sekolah di mana gitu dia sebutin kan. Terus aku cek juga, cari info nomor telepon sekolah itu, tak telepon. Mereka juga nggak kasih info gitu. Sebentar, aku potong sebentar ya. Oke.
ketika ada orang asing yang ngabarin kamu ya, kamu nggak mau cek juga itu orang asing ini siapa yang ngecek, yang kok ada terus-terusan kabar itu kayak kamu udah langganan warta berita aja kalau tiba-tiba ada masuk gitu. Aku sih nggak ngecek ya, cuman itu menjadi satu, maksudnya gini, tambah ke sini kok tambah semakin banyak info yang kayak gitu. Yang kayak gitu gitu kan. Jadi aku mulai cari tahu sampai kemudian oke, semua info terkumpul, akhirnya aku bisa dapetin info itu kan, bener kan? Lalu tak cross check ke suamiku, dia tetap ngeyel, nggak mau mengakui itu. Udah keberapa itu ngeceknya ke suami? Sudah berkali-kali tetap dia denial ya? Iya, tetap denial gitu kan. Oke, sampai akhirnya aku dapetin bukti dari nggak tahu siapa itu sumbernya, aku tunjukin sama dia. Bener nggak, kamu sudah punya anak 1 dan sekarang ini mau lahir anak kedua? Itu kamu sudah tahu benar? Sudah tahu benar. Firm ya? Sudah benar. Sudah, itu terakhir aku tanya dia. Waktu itu dia langsung ngakui. Iya, betul. Gimana wah, langsung rasanya? tak gampar dia. Wih. Bayangkan sakit hati. Untung kamu nggak dilaporin ya? Enggak, sudah pokoknya aku gampar dia juga berusaha ngelawan toh, itu refleks aja karena aku merasa sakit ya? Sakit karena dan sebabnya ya? Sakit banget. Nah, itu refleks aja sih karena ya wajar lah, aku gitu bisa kan. ngerti gitu. Ya. Akhirnya dia ngakui semua dan ternyata ketika menikah dengan aku, dia itu sudah menikah duluan di sana. Gitu. Pernikahanku tahun 2001. Dia menikah tahun 99. Kemudian tahun 2000 anak yang pertama lahir. Itu kamu nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Kalau boleh tahu dia secara agama apa menikah? Ini kalau aku dengar dari info-infonya ya, mereka menikah secara Islam. Secara gitu. siri? Secara siri. Berarti nggak terdaftar gitu? Nggak terdaftar. Ya. Karena kan yang terdaftar itu kan pernikahan dengan aku tahun 2001. Gitu. Nah, waktu sama kamu, dia pindah agama gitu? Kamu kan Kristen ya? Sebetulnya dia dari dulu itu Kristen. Oh, hanya karena betul. alasan menikah itu aja dia akhirnya ya siri masuk Islam. Tapi KTP-nya tetap. Iya, betul. Betul. Gitu. Oke. Terus gimana? Kemudian dia ngakui. Sakit hati banget pasti. Sakit hati banget ya itu. Terus habis gitu dia tak tanyain, oke, kalau gitu kamu milih mana? Kamu milih aku sama anak kita atau kamu milih dia sama mereka? Kamu cinta banget sama suami? Aku cinta banget. Kalau kamu tipikal, boleh ya aku kamu tipikal orang yang mudah jatuh cinta, mudah melupakan? Enggak. Jadi kalau udah jatuh cintanya, ya nggak maksudnya jatuh cintanya sulit. Iya. Ya, tapi ketika udah nyantol ya udah itu terus. Iya. Oh, gitu. Kayak 11-12 juga. Gitu ya. Oke, terus habis gitu akhirnya dia jawab dia milih mereka gitu. Wah, tambah sakit hati lagi kan. Sudah, waktu itu keputusanku sudah bulat. Oke, apa alasannya dia memilih mereka? Karena anak-anaknya masih kecil. Jadi mereka butuh dia. Tapi dia bilang sama gitu. kamu juga udah punya anak kan? Itulah yang bikin aku juga sebel. Tambah sakit hati lagi. Oke. Setelah itu aku bilang, oke, aku mau pulang. Aku mau pulang ke sini. Waktu itu ke Jombang sih. Oh, Jombang. Ya, ke Jombang. Aku mau pulang, aku bawa semua berkas-berkas yang penting semua karena sudah di pikiranku cuman kita cerai. Gitu kan? Udah aku sampai sini, aku masih belum berani cerita sama mamaku. Gitu kan? Sama keluarga ya. Sama keluarga ya, masih belum berani. Aku cuma cerita sama adikku, lalu baru aku berani cerita sama keluarga besar. Keluarga besar juga kaget, nggak menyangka gitu loh. Karena dia perawakannya sopan ya? Betul, sopan dan kalem gitu. Kalem dan juga kalem tuh menghanyutkan. Baik, karena memang kalau kamu orangnya kalem nggak? Kayak lemari. Kalau tidur. Terus gitu kan. Oke, terus waktu itu kita ada meeting keluarga gitu ya. Sampai di meetingin guys. Jadi keluargamu tuh kompak banget ya? Iya, mereka support. Support ya? Support. Kalau mereka masalah perceraian itu apa pendapatnya? Ya mereka
mereka memahami betul bahwa itu sangat sakit buat aku. Dan mereka sebenarnya kalau bisa mereka bilang jangan bercerai gitu, karena secara di agamaku juga kan tidak boleh gitu. Cerai itu katanya punyanya setan. Betul. Ya. Karena setan itu selalu berusaha supaya manusia itu cerai. Iya. Cerai itu salah satu visi utama. Iya. Kalau di agamaku gitu, sama ya? Sama. Jadi ya? yang dirusak kan keluarga dulu. Iya, betul. Masuk ke keluarga. Kita masuk yang nelpon itu ya. Jangan Syaitan itu. iya, syaitonir rajim. Ya, terus gimana? Ya itu, tapi waktu itu aku sudah bersikeras aku mau Oh, cerai. mantep ya, cerai. Iya, mantep Ya, gitu siapa kan. sih yang nggak sakit Aku hati? mau cerai, karena aku tidak bisa membayangkan kalau misalnya aku nggak cerai ke depan aku Gimana? gitu loh. Lebih baik aku sendiri sama anakku, aku fokus udah. Umur berapa itu? Waktu itu kan 2005 kejadian, berarti aku umur berapa ya? Aku 77. Oh, 77. 20 berapa ya? 77 berarti oh Di ya. 2005 Ya, sekitar 20-an ya. 28 ya. 28. 28. Masih ada emosi-emosinya. Ya, itu. Kalau sekarang masih Oke, sekarang enggak lah. udah ya, kalem ya. Kayak Udah air kalem. itu nggak kalem juga itu air. Terus Terus ya udah, terus akhirnya aku maju, masukkan gugatan cerai di pengadilan itu. Tapi setiap kali ada panggilan sidang, suamiku tidak pernah Nggak mau datang. datang. Oke. Gitu. Sampai akhirnya kita mau final nih, keputusan final. Nah, waktu itu tiba-tiba aku datang ke acara gereja. Gitu. Waktu mau pulang ada temen gereja yang nyamperin. Aku nggak pernah Itu ketemu. di mana itu? Di Jombang. Oh, Jombang. Di Jombang. Aku nggak pernah ketemu dia sama sekali sebelumnya. ya. Kita juga nggak pernah cerita-cerita, nggak pernah curhat apapun gitu ya. Tiba-tiba dia nyamperin, langsung dia bilang gini, Lucy, kamu sedang ada masalah berat ya? Aku bilang, enggak, aku bilang gitu, enggak. Oh, jangan-jangan public figure kamu. Kok semua orang tahu masalah Gitu ya. kamu? Jadi di stalking, so. Iya. Enggak, aku bilang enggak. Langsung dia bilang gini, oke, besok aku ke rumahmu, kita doa. Loh, aku kaget dong. Ya. Loh, ngapain? Terus aku Udah juga mantep kok ya. Iya, aku sudah mantep Belum gitu. ketok dan- tapi ya? Belum, Oh, itu ya. itu mau ketok, tapi masih dikasih mediasi yang terakhir Oh, oke, sama oke. pihak pengadilan. Nah. Lalu kemudian udah gitu aku cuman biasanya kalau ngajak doa ya wis lah, Wis paling gitu-gitu besok juga aja. lupa Iya. gitu kan. Ternyata dia besoknya datang ke rumah, gitu kan. Ke rumah ya sudah, akhirnya aku ceritain semua. Lalu dia semakin oke, setiap hari kita berdoa. Berdoa untuk apa? Aku bilang gitu kan. Supaya nggak cerai. Dia bukan gitu. Dia bilang supaya nggak cerai nggak. Ya Tapi dia enggak lah, ya nggak bakal bilang kamu emosi waktu itu. Kalau aku jadi dia ya nggak bilang. Dia bilang nih, Ah, kita berdoa supaya suamimu kembali kepadamu. ya, sama aja kan? Iya, gitu kan. Kan nggak cerai kalau kembali. Aku gak mau, aku menolak dengan segala. Aku gak mau sakit, ini benar-benar sakit gitu kan. Kita harus doa. Padahal aku yang menggampar. Kenapa aku yang sakit gitu? Terus Lalu dia bilang gini, berkali-kali dia bilang, di hadapan Tuhan, kamu ini adalah istrinya yang sah. Kamu harus ampuni, kamu harus menangkan dia. Gitu. menangkan tuh maksudnya ya menangkan harus- kembali ya. Pak, dia kembali. Itu bukan hal yang mustahil Oh, buat, iya, iya, buat iya. Tuhan gitu. Tapi nggak mudah Nggak juga. mudah. Aku sudah bilang, Mustahil lah buat kamu waktu itu. iya, Ah. sakit tuh, sakit. Nggak apa-apa, itu proses, dia bilang. Dan aku akan terus dampingi kamu sampai suamimu kembali. Ya. Gitu kan. Oke? Gue bilang, oke lah kita berdoa. Oke, kita mulai proses doa bareng gitu ya. Doa bareng, sampai kemudian aku sampai pada keputusan, oke, aku mau ampuni dia, aku cabut gugatan cerai itu. Kok Gitu bisa kan. itu? Itu kleknya apa? Yang bikin Kleknya- kamu berubah pikiran? Karena dia selalu bilang gini, di hadapan Tuhan, kamu ini adalah istrinya yang sah. Tapi nggak sekali dia bilang gitu ya. Berkali-kali, dan dia bilang gini, sekarang kondisi suamimu ini sedang bukan dalam hal, maksudnya bukan tidak baik gitu. Dia ngedrugs dan sebagainya gitu kan. Kalau dia tidak ada yang selamatin, dia mau kayak apa? Nah itu pikiran yang positif ya. Positif Kalau banget. orang yang zaman sekarang kan
lu sekarang udah ngedrugs, lu udah di jalur yang nggak bener, lu gua tinggalin. Iya, gitu. Jadi Gitu kan itu kalau yang sekarang kan gitu ya. berkali-kali itu yang dia bilang, dan kamu harus selamatin dia, kamu harus selamatin. Jadi kamu didoktrin. Iya. Kayak iklan juga ya, Betul. doktrin, tapi yang bagus, ya, yang bagus ya. Oke. Terus aku bilang gini, lu kok enak, sing sakit nih lu siapa? Iya. Kenapa aku harus yang nyelamatin dia gitu kan? Tapi berkali-kali dia bilang itu sampai akhirnya ya sudahlah. Aku coba berjuang untuk ampuni dia, bawa dia kembali ke jalan yang benar, katakanlah gitu ya. Oke, itu tak cabut gugatan cerainya, aku ngabari sama dia. Ini tak cabut. Terus dia gimana? Dia tambah bingung karena di sana, di sisi yang lain, dia sedang mempersiapkan pernikahannya untuk Yang sah. diberkati di gereja. Oh. Bayangkan, Jadi bayangkan, tak bayangkan. Oh ya enggak ya? bayangkan. Jadi selama proses untuk mengampuni itu, setiap kali aku belajar untuk ya wis aku ampuni. Ya wis Tapi aku kamu ampuni. tahu itu, dia mempersiapkan proses. Tahu karena ya ada itu tadi orang-orang yang selalu ngabarin gitu loh, tanpa aku Dan minta. sampai saat itu nggak tahu Nggak itu siapa. tahu siapa. Dia tuh ngabari, kasih info, Bu, bapak ini sekarang lagi begini loh. Wah, lagi happy, sedang pesta gini. Itu tambah membuat sakit hatiku. Ya apa sih Tuhan, aku ini sedang dalam proses untuk ngampuni, tapi yang tak terima kenyataannya kok semakin Dia membuat makin aku ini, down gitu loh. ya. Dan dia juga enggak pernah minta maaf sama aku. Tapi kalau dia digugat gitu, dia nggak sedih. Pak Enggak ya? semakin baik Enggak, gitu. kamu kok Nah itu makanya, ya itu Aduh. karena Tuhan, karena Tuhan. Ya. Kalau aku Ya, sendiri, ya itu apa? di luar Kalau kuasa. salah satu narasumberku ngomong tuh hitung-hitungan langit. gitu. Ya, bukan hitung-hitungan manusia Betul ya. gitu ya. Terus Betul. Terus oke, kita proses doa sampai kemudian akhirnya di tahun ketika aku cabut itu dan aku sudah ambil komitmen, oke, aku mau ampuni, aku mau bawa dia balik ke jalan yang benar, istilahnya gitu ya. Maka dari situ aku belajar menjadi seorang istri yang baik, katakanlah itu. Jadi setiap kali mau dia apa kelakuan suami? Iya, jadi setiap kali dia pulang ke Jombang untuk Rungokno nemuin iku, rungokno. anaknya. Ya aku bersikap biasa aja. Ya. Dan aku sama sekali tidak mau menyinggung itu perempuan itu, apa yang terjadi sama Fokus dia. aja sama ini Fokus suami aja. gua ini ya. Iya gitu. Udah gitu. Oke, Hebat banget, kan? terus yang itu yang terus aku lakukan sampai kemudian di tahun 2010 2011 tiba-tiba dia telepon aku. Aku mau ceraikan perempuan itu. Oh. Aku tanya sama dia, sing bener, aku bilang gitu kan. Berarti dia udah nikah resmi. Sudah, How come ya bisa ya? aku juga nggak ngerti Hebat ya. waktu itu. Tahun berapa itu? Nikahnya itu berarti tahun 2009. Wah, nggak bener nih orang-orang Betul. catatan sipil ini nggak Ya, bener ini. gitu. Makanya kalau misalnya ini di proses hukum sebenarnya aku bisa menggugat Ya, gitu ya. kan. Tapi Ya itu tergantung niatmu aja kan. Betul. Niatmu mau membalas, apa niatmu Iya. mau berbakti ya, apa istilahnya? Ya berbakti ya. gitu. Atau apa Ya itu sampai 2010 2011 itu akhirnya dia bilang aku mau ceraikan perempuan itu. Oke, akhirnya kamu mau ceraikan. Dia yang mau sorry. Salah fokus guys. Gara-gara kabar. Dia yang Jadi mau dia mau ceraikan ya. istrinya. Karena akhirnya dia tahu ternyata perempuan itu begini-begini nggak baik lah istilahnya gitu ya. Oke, akhirnya dia mantap, ya sudah. Tapi sebelum sampai dia proses perceraian itu dan aku memutuskan untuk bawa dia kembali, sama sekali aku nggak pernah bilang, ayo kamu ceraikan dia. Sama sekali tidak pernah. Jadi aku benar-benar sudah, kalau memang ini Tuhan yang suruh, pasti nanti Tuhan sendiri yang akan balikkan dia. Udah itu aja Tapi prinsip. nggak ada tuh perasaan yang masih marah apa gitu. Waktu itu ya kamu udah niat, oke aku berbakti sama dia. Kalau marah Masih ada ya? bukan lebih ke marah ya, tapi Kecewa. bukan kecewa. Apa? Kadang gini, ke iri gitu. Kadang gini. Oh, iri. Kenapa dalam dia arti, memilih sana? Iya, gitu? kenapa memilih sana? Kenapa waktunya lebih banyak ke sana? Terus ya mereka bisa hidup bahagia as a family gitu. Sementara aku sama anakku kita nggak mengalami itu gitu kan. Itu yang lebih ke bukan Mungkin jawaban marah, ya. orang kalau kamu nanyanya gitu ya, aku jawab gini. Ya emang jadi orang baik tuh susah kok.
Emang jadi orang baik enak? Gak enak. Itu tantangannya. Gitu. Terus gimana ya, bercanda ya? Gak Iya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Terus? Gitu. Ya udah sampai akhirnya setahun proses perceraian itu selesai. Akhirnya kita peneguhan pernikahan ulang, bukan pemberkatan ulang ya, tapi kita peneguhan pernikahan ulang. Berarti udah dicerai? Sudah, Oke. sudah prosesnya sudah. Lega kamu? Di satu sisi lega, tapi Satu ada sisi? satu ganjalan lagi Apa karena itu? dua anaknya itu ikut sama dia. Oh iya. Ya oke, itu nanti ya. Sekarang setelah dia setelah menikah, Ya, terus apa ya? Ya itu tadi lega. Ganjalannya anak-anak itu. ganjalannya anak-anak karena dua anaknya dia itu ikut sama dia, gitu. Dan Gak mau ibunya? Nggak mau. Dan suamiku juga nggak mau anak-anaknya ikut sama Ibunya. gitu. Nah berarti kan suamimu udah berpikir ini adalah orang yang lebih baik sebagai ibu, bener kan? Aku tidak mau berpikir seperti itu. Aku yang berpikir, aku yang berpikir. Karena aku nggak mau tahu, aku juga nggak mau peduli, aku juga nggak mau ketemu sama anak-anak Iya, itu, iya. gitu. Kalau kamu sebenarnya nggak kepingin ketemu sama anak-anaknya? Enggak. Oke. Karena gimana pun mereka adalah simbol luka ya buat aku simbol. ya, simbol luka. Pedih, Tahu nggak? Anak yang kedua lahir itu tepat di tanggal pernikahanku sama suamiku. Aduh. Gitu. Kurang sedih apa Gitu. coba ya? Iya, gitu. Kan kamu masih bisa ketawa kayak gini. Oh iya, Nah, sekarang. itu, makanya setelah proses semua ini ya, akhirnya suamiku kembali. Aku cuman ngomong gini sama Tuhan, Tuhan thank you ya. Kalau aku nggak gila pun itu sudah. Alhamdulillah. Aku Kalau bilang bersyukur gitu banget. ya. Iya, alhamdulillah. Aku nggak gila pun itu aku sudah bersyukur banget. Jadi ketika dalam masa-masa aku berusaha mengampuni, kemudian justru kenyataannya tak terima, sebaliknya pahit gitu ya. Aku cuma ngomong gini sama Tuhan. Oke, kalau memang ini yang jalan yang harus aku ambil, aku nggak peduli suamiku ini mau balik berapa tahun kemudian atau apa, aku nggak peduli. Yang penting aku mau berusaha jadi istri yang baik. Sudah, itu doa aku waktu itu sama Tuhan. Dan Tahun aku berapa itu? Sorry? Tahun 2005 waktu itu kan aku 2010 dia memutuskan. Enggak, aku cerai. mikirnya kalau ketemu aku mungkin bisa gila bareng kita. Enggak 2005 tapi kalau aku enggak 2005. Gila duluan ya? Gila. Enggak, gila habis kamu dong. Oh, aku Iya. ingat, Oh, enggak sih, enggak sampai gila kok. Iya, betul. Enggak. Nah, ini- hampir. Yang disyukuri Hampir gila. banget, yang tak syukuri banget sih itu gitu. Ya. Ya Terus? udah selesai, akhirnya kita kembali meskipun dia nggak bisa. Sebetulnya dia minta aku ke Riau, tapi aku nggak mau. Oh, wirawiri lagi ke Riau. Iya, dia Sini, yang Jawa Timur. Dia yang pulang, dia yang riwari pulang. Dan kamu masih percaya itu ya? Iya, Hebat. karena aku sudah komitmen begitu sama Tuhan. Kulaknya nang ndi? Kepercayaan. Di langit. Oh, kulak ya. Gitu. Ya itu dia yang bolak-balik pulang gitu ya. Aku sama sekali nggak mau ke sana karena buatku itu sangat-sangat menyakitkan. Kota itu Kota buat itu wah kayak itu pertama kali butuh Tony Rojim ya. iya, butuh waktu juga untuk bisa karena setiap kali aku dengar Riau. kota itu gitu, langsung Kan kalau aku ngomong Riau gitu Oh, gimana? sudah nggak santai ada, ya, santai. oke. Jangan Riau, gini-gini. santai, udah santai Enggak, terus gitu. Terus Oke. kalian menjalani berarti LDR lagi tuh? LDR lagi. Dodo. LDR lagi. Kocek betah ya. 3 bulan dia pulang ke sini, di sini dia 2 minggu, kemudian balik lagi ke sana. Bisa ya kamu kayak gitu ya? Iya, karena aku nggak mau. Kalau misalnya aku balik ke sana, otomatis aku juga bahkan untuk menginjakkan kaki ke kota itu aku nggak punya keberanian waktu itu. Jadi kalau udah nginjek kaki udah gemeter gitu. Iya. Gemeter Dan marah ya. itu juga yang kemudian terjadi. Kemudian aku harus balik ke sana. Mau tidak mau aku harus balik Kenapa ke sana. gitu? Karena begini, setelah kemudian kita kembali sebagai dia kembali ke pernikahan gitu ya. Lalu dia ambil keputusan untuk masuk ke sekolah teologi. Pendeta ya berarti? Pendeta. Akhirnya jadi Sampai pendeta akhirnya dia diproses untuk menjadi gembala dan dia buka gereja di Oke. sana. Tuh. Nah, otomatis dong aku sebagai Mungkin trik istrinya. dia juga itu. Hah? Trik dia juga supaya kamu Nah, aku kesana. sebagai istrinya kan pada waktu penabisan gereja itu, aku kan harus Harus datang ke sana. dampingi. Waktu itu aku sudah nggak mau. Aku nggak mau balik ke sana.
aku trauma gitu, trauma banget. Tahu nggak dia bilang apa? Kalau kamu nggak ikut aku, berarti kamu mempermalukan aku. Aku sih, aduh Tuhan. Sampai kapan aku harus belajar Ya. menerima yang Ya, sampai yang kapan sakit-sakit gitu itu ya. loh. Terus tak pikir-pikir, ya betul juga gitu kan. Gimana? Itu kayak apa ya? Kayak ujian ya? Iya, jadi Naik kelas lagi. naik kelas lagi. Oh, naik Jadi kelas. aku ditantang. Waktu itu aku bilang, oke aku mau berangkat, tapi aku berangkat misalnya sore ini acara gerejanya, pagi aku nyampe, besok pagi flight pertama aku harus kembali. Aku nggak mau berlama-lama. Aku Gitu. kena baunya aja udah racun gitu. Ya, Mau mati gitu. Dan aku harus sama anakku. Aku nggak mau sendirian. Oke. Terus sama dia, oke lah berangkat. Anakmu kan anak dia juga. Iya. Ya iya. Sama gitu kan. Oke, gitu, aku berangkat. Tahu begitu aku sampai di bandara, perut nih rasanya diaduk-aduk mules. Asam lambung naik. Asam lambung naik gitu ya, keringet dingin keluar gitulah. Terus Oke. sampai kita perjalanan ke kota itu ya, karena kita bukan di Rio-nya, masih masuk Oke. 3 jam. Oke. Di mobil itu, anakku duduk depan, dia kan belum tahu cerita mama papanya seperti itu, dia nggak tahu. Oke. Jadi dia waktu perjalanan dia nanya, Pak dulu kita tinggal di mana ya? Pak, papa kerjanya papa di mana ya? Aku mau tahu. Sepanjang perjalanan itu bayangkan, aku rasanya flashback Iya, iya. betapa hal menyakitkan itu terus langsung grrrr, gitu Iya. ya. Tadi sini tung Iya, gitu tapi ya. aku harus ya udah ini yang di depan mata. Jadi aku langsung meskipun nangis gitu ya di belakang, tak tatapi satu-satu. Tapi setelah itu lega gitu. Oke. Lega gitu. Itu pertama kali waktu aku datang. Kemudian kedua kali aku juga harus datang ke sana. Karena ada harus acara Natal waktu itu, jadi itu yang kedua datang aku sudah biasa. Gitu. Dan memang harus dihadapi Oke. traumanya. Ya gitu ya. Ujian dari sana ya. Betul. Nah terus dengan anak-anak gimana? Anak-anak yang dari dia gitu. Ya, sampai waktu itu aku masih belum bisa terima. Ya. Dalam arti tidak bisa terima itu gini, aku bisa menerima oke, mereka itu bagian dari suamiku. Ya. Tapi aku masih tidak bisa nerima untuk mereka itu ketemu sama aku, tinggal sama aku nggak bisa. Akhirnya tinggal sama kamu? Sekarang iya. Wah luar biasa. Gimana Sekarang. cerita? Sekarang baik-baik aja ya? Ya kita sedang dalam proses, tapi kita sih baik-baik aja sih relasinya. Gitu. Oh luar biasa ya. Ya itu Dan semua. sekolah di sini. Sekolah di sini. Sekolah Kamu yang di- biayain semua. Iya, karena single mother kan. Hebat banget gitu. Enggak. Ya. Gitu. Jadi gitu ya guys ya. Terus itu setelah ada proses nggak sebelum kamu menerima anak-anak itu ada pertengkaran kayak sama mereka atau nggak bisa terima atau mereka ya gimana? Yang kamu hadapin Iya. apa? Untuk penyesuaian kan butuh Iya, adjustment. betul. Ya, Kalau kebiasaannya berbeda pasti ya. Betul. Kalau terus? pertengkaran sih kita nggak pernah ya, karena prosesnya terjadi, maksudnya gini, mungkin suamiku itu sudah menceritakan aku seperti apa ke anak-anak mereka. Gitu. Jadi mereka sudah punya gambaran aku ini seperti apa Berarti orangnya. dewasa juga mereka ya. Iya. Kalau Aku dipikir juga kayak gitu kan, bersyukur. ya maksudnya dewasa kan dalam menghadapi kamu. Iya. Ya mungkin ngerem ya, aku punya ini kan ya. Iya, Ya, betul. udah baik sama aku ya, udah smile sama Iya. aku ya. Sekarang kayak anak sendiri gitu. Iya. Apa, sekarang guyon-guyon bisa ya? Bisa. Wah hebat banget. Bisa. Ya dari situ berapa lama kamu bahagia dong hidupmu pada saat itu? Udah Eh, gimana itu? Waktu aku terima anak-anak itu sebetulnya pada saat malah dia sakit dan dia tidak sempat melihat proses rekonsiliasi ini. Maaf ya. Iya. Suamimu tuh meninggalnya kenapa? COVID. Oh karena COVID. Karena Ya. COVID di Januari. Tapi dia sudah menjadi istilahnya orang yang baik ya. Iya, betul. Itu ada nggak kamu merasa, oh ya aku ikut berkontribusi untuk dia bisa menjadi baik? Enggak ya.
Itu semua Tuhan. Iya. Karena doa, ya kamu berkontribusi dong, berkontribusi berdoa, tapi tangan Tuhan yang bekerja. Ya, mungkin juga gitu. Ya, terus kamu melakukan hal yang paling baik kan? Iya. Misalnya you do your best lah. You do your best, let God do the rest. Yes. Bener kan? Betul. Itu guys. Ada di studio kita guys. Betul. Ya, betul. terus ya sekarang umur berapa mereka? Jadi sekarang kamu tinggalnya sama siapa aja? Sekarang Jadi, aku tinggal sama kadang mamaku masih bolak-balik Surabaya Jombang. Oke, ya. Sama anakku yang laki. Anakmu yang laki yang sama ini, sama pendeta ini. Lalu sama yang perempuan yang paling kecil. Berarti dua ya? Anakmu sekarang dua ya? 3. 3? Kan, oh, yang dari sana 2? Iya. Oh, ya. Gitu ya. Yang 2 malah nggak yang sedarah ya? Iya, betul. Hebat banget ya. Gitu. Gitu. Jadi setelah kamu mengalami ini sebetulnya apa sih yang bisa kamu tarik pelajaran dan kesimpulan dan kamu bisa beri inspirasi ke orang-orang gitu? Ke wanita-wanita yang sekarang ya kan nggak mudah kan? Ya. Kalau tak lihat kan sekarang wanita udah lu sekarang dalam keadaan down dia orang baik-baik loh, udah ditinggal, ya kan? Banyak yang begitu kan? Ini udah down, tidak baik-baik saja. Sorry ya, secara moral ya. Betul. Tapi you keep itu ya. Itu luar biasa banget gitu. Gimana itu? Wonder Woman guys. Wonder Woman. Loh iya. Gimana itu? Aku juga kadang-kadang kalau melihat flashback ke belakang gitu ya, perjalanan kemarin sampai kemudian hari ini, sampai kemudian aku bisa nerima kedua anaknya gitu ya. Aku juga masih terheran-heran gitu, loh, kok bisa ya aku sampai di titik ini gitu loh. Tapi aku merasa begini, aku bersyukur aku berada di lingkungan keluarga yang Strong. memang Support. ya yang support, Ya, kemudian itu yang strong, dan mereka selalu mengajarkan, mama yang mengajarkan bahwa level cinta yang paling tinggi itu adalah unconditional love gitu. Jadi Unconditional. iya. Mama yang ngajarin itu iya, ya? mama yang ngajarin. Unconditional love ya? Ya, itu level cinta yang paling tinggi. Tuh guys, gitu kan, dengerin guys, levelnya. arek nom saiki. Nah, ya sebetulnya tuh nggak mustahil ya, kalau kita ikhlas ya Ya, betul. jalaninnya. Tapi kan sempet ngalamin yang, oh ya aku harus emosi dulu Ya, yang betul. dikedepankan kan, bukan penyelesaian Ya, masalah. Dan aku pikir masalah kamu tuh berat loh. Maksudnya aku melihat banyak orang-orang ya yang punya masalah yang levelnya, sorry aja kalau aku ngelihat itu jauh di bawah kamu, tapi dia penyelesaian langsung oke, pisah. Menurutku tuh bukan penyelesaian, bener nggak? Ya, betul. Bukan penyelesaian Iya, ya, karena iya. itu justru akan Itu kalau ya, istilahnya itu perang ya, yang Betul. terjadi kan akhirnya perang. Kalau ngomong perang tuh semua pasti kalah, ya. nggak ada yang menang. Iya. Kita ngomong mau perang antar keluarga, mau perang apa namanya, perang yang sungguhan, Ya. perang itu kan nggak ada yang menang. Iya, sebetulnya. iya. Pasti kan Iya. gitu. Nah itu ya yang kamu tarik kesimpulan apa dari semua itu? Harus memperjuangkan itu. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, kamu berjuang betul. banget buat Iya. suami kamu ya, untuk gitu. untuk apa ya? Untuk tetap bersama ya. Iya. Kalau ngelihat sekarang gimana orang-orang itu kebanyakan? Mereka sama sekali nggak menduga ternyata pergumulanku seberat itu, gitu. Tapi ini podcast paling detail nggak yang kamu cerita? Paling detail. Oh, paling detail ya? Paling detail. Wah, Cuma guys. di sini. Ini berkat aku guys. sombong. Enggak, Gitu. berkat tuh loh kameramen ya. Yang tadi Ya. ngomong, oh, ada orang Tuh. lewat. Betul, Apa betul. berkat Pak produser yang beliin Iya. kita baterai? Iya, betul. Ya, jadi ini paling detail ya Paling yang kamu detail. cerita. Paling detik. 5 episode boleh ya? Ya kalau itu bisa jadi inspirasi buat orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain, aku juga seneng karena aku juga merasa begini apa, ketika aku share itu ke publik, impact-nya justru semakin membuat aku bukan sombong enggak ya, tapi aku bersyukur ketika orang-orang membaca cerita kisah hidupku gitu ya, mereka bilang, oh ternyata masalahku ini Berat. nggak ada apa-apanya Dibanding- Ya, itu yang aku kamu, bilang tadi, Dan bener. aku harus bisa gitu. Nah, itu kan otomatis orang lain membuat orang lain termotivasi untuk Ya. aku harus berjuang nih.
Lucy Ya. bisa kok. Aku Kayak juga kamu tuh tipikal orang yang problem solver bukan? Iya sih ya, kayaknya ya. Enggak ya? Apa kamu kalau ada masalah tuh kamu cuekin gitu aja? enggak, harus dihadapin, diselesaiin. Ya, artinya berarti kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Kalau enggak nanti malah bikin Betul. ini apa Iya. ya? Aduh, kecantol. Betul. Apa gondok Iya. makin berlebihan nggak selesai. Iya. Berarti kamu itu sama kayak aku, sama kayak Pak Produser juga. Pak Produser gitu. Makanya kita cocok. Iya, terus dulu. Ya. Enggak, jadi itu bagus banget. Jadi ya itu inspirasi yang bagus ya. Dan Iya, aku makasih banget loh kamu mau share sama Thank you, kita aku juga thank you Ya, diundang. nanti mungkin ada lagi yang mau di-share lagi. Apa? Apa? Ya maksudnya kasih pesen-pesen dong ke anak-anak Ya sih. muda guys Anak-anak muda. sekarang. Buat anak-anak muda. Atau cewek-cewek kan kamu kan mewakili kaum hawa ini. Kaum hawa, ya, ya. yang menurutku 1001 orang kayak kamu. Jadi jujur ya, yang kita podcast ya orang-orang kaum hawa ini itu orang-orang yang istilah kalau orang Jawa itu orang umum. Oh. Jadi nggak orang-orang spesial gitu loh. Aha. Jadi cara menyelesaikan masalahnya, Iya. cara apa ya? Cara mengatasi masalah itu yang penting gitu loh. Itu Iya sebenarnya dan memberi inspirasi ke anak-anak Iya, muda ya. iya. Nah, ke aku juga nih. Maksudnya, loh ya loh aku banyak belajar dari kamu ya. Iya, buat anak-anak muda, pokoknya ketika memutuskan untuk menikah, itu harus datang dengan kesadaran bahwa pernikahan ini bukan main-main. Pengorbanan. Ya harus siap dengan segala konsekuensinya, bahwa pernikahan ini bukan hal yang main-main. Pernikahan ini juga bukan perjalanan sebuah negeri dongeng yang indah-indah aja, tapi juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terburuk Dan sekalipun. pasti ada cobaannya. Iya, Tapi gitu. kalau masalah rezeki pasti udah dijamin sama Oh Tuhan. iya, kan? pasti. Kan kamu nggak pernah kelaparan selama itu. Iya, puji Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi jangan ukurannya itu Betul. apa harta apa Iya. ya, semua itu yang duniawi gitu Iya. ya. Karena kalau masalah rezeki aja semua ada yang atur tuh, nggak akan ketukar Iya, juga kan. Betul. Nah itu juga yang aku bilang gitu loh. Keluarga besar waktu itu kan juga khawatir dengan masalah keuangan dan sebagainya. Kamu sendiri kuat ya? Enggak. Ada pasti. Awal-awal ada Enggak. nggak? Oh, itu bagus tuh. Aku cuman Pasrah ya? meyakini gini bahwa kalau itu menjadi hakku, apa yang menjadi hakku itu pasti akan milikku. Tapi kalau itu bukan hakku, ya sudah, Tuhan pasti akan memberi yang Oke, lain. luar biasa banget Lucy ya. Gitu. Oke Lucy, terima kasih banget. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Iya. yang lebih asik ya. Oke. Aku kalau kesini lagi seneng banget Pak. Tiap hari kayak gini Pak Produser. Kayak hidup di Hawaii guys. Jadi guys ya, ini semua kita bisa ambil pelajaran dari Lucy ya, bahwa cinta pun harus diperjuangkan ya. Betul. Bukan makan tuh cinta. Iya. Dan kebaikan, ketulusan itu pasti akan menang pada akhirnya. Oke. Jadi sekarang kamu happy ya? Happy. Happy. Aku bersyukur banget deh. Oke guys, jangan lupa ya subscribe Hype Techno, kemudian like, share, dan komen, kasih komen-komen kalau kalian ada pengalaman apa ya, dan ikuti semua program di Hype Techno YouTube channel, dan ikuti semua edisi dari Podcast Edition. Saya Anthony Skywalker bersama Lucy undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.